Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Seringkali lisan ini tergelincir mengucapkan kata-kata kotor, mencela orang lain, membicarakan orang lain padahal dia tidak senang untuk diceritakan. Bahkan nauzubillah, seringkali lisan ini mungkin mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Sudah seharusnya setiap muslim mengoreksi diri dalam setiap tingkah lakunya, apalagi dalam perkara lisannya yang begitu enteng mengucapkan sesuatu karena keluar dari lidah yang tak bertulang. Pemirsa, setiap apa yang kita ucapkan, baik atau buruk, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Semoga Allah jauhkan kita dari lisan yang buruk dan serampangan. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir, A. Pembahasan Sama-sama. kali ini menarik. Sebenarnya masih menyambung dari tema-tema sebelumnya ya, terkait belajar diam. Kenapa sih penting buat kita untuk menahan dan belajar diam aja juga harus belajar ya. Baik, Ahilman, hakikatnya kita sering kali membahas ya, bahwa lebih baik itu tadi diam, atau kalau memang mau berkata yang baik. Bahkan Ahilman, saya ingat banget cerita, diam itu emas, tapi berkata yang baik itu adalah berlian. Nah, kita mau refresh lagi, kita mau recall lagi. Kenapa penting buat kita itu untuk, ya itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak ngomongnya yang baik, ya harus diam. Memang kalau misalnya kita tuh ada sesuatu yang ganjel, kita nggak boleh mengumpat ya. Kita nggak boleh mengeluarkan emosi dalam diri kita ya. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, semoga kita semua makin disayang Allah. Amin. Makin diberkahi oleh Allah. Dan tentunya setiap hembusan nafas yang kita hadirkan selama ini digunakan semata-mata hanya untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menjaga lisan, ya. Kalau kita bicara tentang lisan, memang ada istilah lisan ini tidak bertulang. Iya. Ya, lisan tak bertulang. Iya, lidah tak bertulang ya. Lidah tak bertulang. Berarti ya saking tak bertulangnya kita mudah terpeleset gitu dengan apa yang kita hadirkan dalam lisan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu highlight kepada kita untuk benar-benar menjaga lisan, karena ternyata kualitas yang kita keluarkan di lisan kita itu menggambarkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi perhatikan Mbak Mila, dalam hadis tersebut bagaimana kemudian Nabi menyamakan konteks menjaga lisan itu dengan kualitas iman kita kepada Allah. Iya, betul. Berarti maknanya makin benar iman seseorang, makin benarlah juga dia menjaga lisannya. Makin benarnya iman seseorang kepada Allah dan hari akhir, maka makin benarlah yang keluar di lisan dia. Makin hati-hati ketika berucap, makin hati-hati ketika berkata, makin hati-hati ketika kita mengeluarkan daripada lisan kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lisannya. Bahkan kualitas yang keluar di lisan ini menggambarkan juga kualitas isi hati kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyampaikan, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau melihat apakah hati seseorang itu baik atau tidak, maka perhatikan apa yang keluar di lisannya. Lisan menunjukkan kualitas iman kita. Iya. Lisan sebagai indikator keselamatan dalam diri kita. Lisan adalah etalase hati. Setidaknya 3 alasan ini yang membuat kita harus menjaga lisan dengan cara yang baik. Jadi kita tuh memang betul ya bisa menilai seseorang itu karakternya seperti apa tuh dari lisannya. Iya. Jadi kalau kemudian kamu jangan don't judge the book by its cover. Sebenarnya juga kalau untuk urusan ini
nggak bisa juga. Kita harus benar-benar lihat juga ya. Maksudnya memang apakah kebaikan yang keluar dari mulutnya itu kan juga mencerminkan hatinya. Iya, makanya ada yang bilang gini, Ustadz, sebenarnya orang itu hatinya baik sih. Ya ngomongnya aja bikin pedas gitu kan. Bicaranya aja kayak begitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin orang yang punya hati baik tapi lisannya nggak baik? Kayaknya sulit ya. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena lisan ini etalase hati. Berarti yang keluar di lisan itu menggambarkan isi hati. Ibaratnya teko. Teko itu hanya akan mengeluarkan isi teko. Kalau dalam teko itu kopi, maka yang keluar adalah kopi. Kalau dalam teko itu adalah teh, maka yang keluar adalah air teh. Kalau yang dalam teko itu adalah air putih, maka yang keluar pasti air putih. Mohon maaf, kalau yang dalam teko itu air comberan, maka yang keluar adalah air comberan. Begitulah kualitas hati. Kalau di hati ini bersih, hati ini baik, hati ini lembut, maka yang keluar di lisan adalah kelembutan hati yang akan menggambarkan kebaikan juga. Oke. Jadi pentingnya itu tadi ya, menjaga hati supaya lisan juga yang keluar. Betul. Juga yang baik-baik. Betul. Nah kadang kita juga ini terjebak juga dalam situasi yang kita itu mungkin tanpa sadar ya, kita itu mengatakan sesuatu tapi kita nggak mikir dulu. Nah itu juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Makanya apa yang keluar di lisan kita itu lebih tajam daripada peluru dari sebuah pistol. Kenapa? Satu perkataan yang kita keluarkan di lisan bisa menusuk atau bisa menyakiti banyak kepala. Tapi kalau satu peluru mungkin hanya satu kepala yang tersakiti. Tapi lisan bisa banyak kepala yang tersakiti. Dan mohon maaf, apa yang keluar di lisan kita nggak bisa balik lagi. Maka harus berhati-hati ketika berucap, harus berhati-hati ketika berkata-kata, karena khawatir yang keluar itu menyakiti hati orang lain, dan itu mohon maaf akan menjadi luka yang terus ada di hati orang yang kita sakiti. Maka ada istilah begini, satu yaitu sakit gini, sakitnya badan karena disakari mungkin dikasari bisa disembuhkan gitu. Tapi sakitnya hati gara-gara lisan yang terucap salah kepada kita itu sulit untuk dimaafkan, sulit untuk dilupakan. Apalagi perempuan. Karena perempuan itu kan yang titik lemahnya ada di telinga gitu. Maka perempuan itu paling mudah sakit perasaannya ketika ada satu kata yang kemudian menyakiti dirinya. Maka ada istilah al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa kembali merangkai pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah ada kata yang menyakiti hati, mudah dimaafkan tapi tak mudah dilupakan. Maka ada istilah, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Dan kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa tuh? Tahu nggak? Nggak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya, coba kita pikirkan ya jawabannya. Dekat dengan hati maksudnya. Ya jantung hati. Dari jantung hati ya. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah. Karena posisinya bukan untuk dihina ya. Dan dicaci maki. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan untuk disanjung dan dipuja semata. Tapi lebih dari itu, perempuan diciptakan dari rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka hati-hati berkata-kata, apalagi dengan perempuan. Jadi kadang perempuan tuh mudah sakit hati dengan kata-kata, lisan. Tapi juga perempuan mudah menyakiti dengan lisan. Betul, itu paling rentan. Jadi maka wajar, seseorang itu akan mudah disakiti dengan apa yang mudah juga dia menyakiti. Oke, paham. Makanya kelemahan sekaligus kekuatannya itu di lisannya. Maka perhatikan, kenapa laki-laki kalau nangis yang dipegang mata, tapi kalau perempuan nangis yang dipegang adalah mulutnya. Iya juga sih. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kan kalau laki-laki nangis kan mata nih. Kalau perempuan nangis kan biasanya megangnya kayak mulut gitu. Kan, gitu kan? Kenapa coba? Nah ini kata para ulama menggambarkan titik dosa yang paling banyak dia lakukan. Laki-laki mudah kalau menangis tutupin mata karena pandangan matanya mudah banyak berbuat dosa. Sedangkan perempuan lebih banyak menutup mulutnya karena menunjukkan bahwa titik dosanya lebih banyak pada mulut. So ini bukan berarti mendiskreditkan ya, tapi artinya bahwa secara fitrah kita harus benar-benar
memastikan jaga lisan kita. Karena kualitas lisan menunjukkan keimanan, kualitas lisan Adalah menjadi etalase hati, dan yang kedua lisan selamatnya juga tadi. menjadi sesuatu yang apa tadi itu Bisa menyelamatkan bisa ya. menyelamatkan seseorang.